Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, penonton yang sangat berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi selaku guru pengajar kimia SMA N1 Bangkalan kelas 12 MIPA 8 yang sudah memberikan kita remedial untuk membuat video tentang sel volta. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton semua yang udah hadir untuk menonton saya meluangkan waktunya pada acara remedial pada pagi hari ini yang saya buat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita bisa membuat video lagi dan lagi dalam rangka remedial kimia untuk memperbagus tugas kita tentunya. Salawat serta salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahel Muhammad Saifuddin. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 25, yaitu di mana saya duduk di paling depan, tepatnya di depan papan paling kiri nomor 2. Yang kedua, maksud video ini saya buat yaitu dalam rangka membuat video kimia yang akan dikumpulkan pada besok hari, lebih tepatnya pada hari Sabtu. Untuk yang selanjutnya kita ada di video pembelajaran dan remedial yaitu elektrokimia sel volta. Yang pertama itu ada terminologi redox. Itu ada ZNS plus 2 plus AK menjadi Zn kuadrat plus AK plus H2G. Reduction hidrogen dan gains. Untuk yang selanjutnya ada elektroda. Elektroda di sini dijelaskan yaitu ada anoda dan juga ada katoda. Setengah reaksi oksidasi di anoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi, zat reduksi, dan meninggalkan sel melalui anoda setengah reaksi reduksi di katoda. Elektron diambil oleh senyawa tereduksi, zat pengoksidasi, dan masuk sel melalui katoda. Untuk yang selanjutnya yaitu sel elektrokimia. Sel volta atau kita bisa sebut sel Galvani memanfaatkan reaksi spontan delta G kurang lebih 0 untuk membangkitkan energi listrik. Selisih energi reaktan yang tinggi dengan produk rendah diubah menjadi energi listrik. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Sel elektrolisa memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Delta G lebih dari 0. Untuk yang selanjutnya, lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Dan yang keempat, kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang mengantarkan listrik antara lingkungan dan dicelupkan dalam elektrolit, campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Yang selanjutnya, sel elektrokimia. Yang pertama ada A, volta, yang kedua B, elektrolisis. Untuk penjelasan sel volta kurang lebih seperti ini, bisa kita lihat.
terdapat voltmeter, anode, salt bridge, gauge, dan berbagai elemen-elemen serta senyawa lainnya bisa kita lihat bersamaan di situ. Dan di bawah kita bisa lihat di oxidation half reaction X menjadi X plus E min. Yang kedua di bawahnya reduction half reaction E min plus Y plus menjadi Y. Overall cell reaction X plus Y plus menjadi X plus Y delta G kurang dari 0. Ya, kita lihat di bawah. Untuk selanjutnya notasi sel volta. Sel volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati untuk sel Zn atau Cu kuadrat plus Zn2 plus Aki Cu kuadrat plus Aki Cus. Bagian anoda setengah sel oksidasi dituliskan disebabkan di sebelah kiri bagian katoda. Garis lurus menunjukkan batas fasa, yaitu adanya fasa yang berbeda aqueous vs solid. Jika fasanya sama, maka digunakan tanda koma. Untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan di ujung kanan. Bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah sel volta dengan elektroda inaktif. Seperti kita lihat ada voltmeter, ada anode, katoda, dan berbagai unsur kimia lainnya. Dan di bawah seperti kita lihat ada rumus MnO4- H plus Mn2 plus. Oxidation half reaction 2I min Aki lebih dari 1 2S plus 2 min. Reduction half reaction MnO4 min Aki plus 8H plus Aki plus 5 min menjadi Mn2 plus Aki plus M hidrogen 2 OL. Bisa kita lihat. Dan selanjutnya potensial reduksi ada gambar dua seperti jembatan garam dan voltmeter yang ada di gambar tersebut. Bisa kita lihat. Untuk selanjutnya potensial C sel E sel. Sel volta menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik. Dan juga energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda. Voltase atau disebut juga potensial sel E sel atau gaya elektromotif EMF. Untuk proses spontan, E sel lebih dari 0. Semakin positif E sel, semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan 1V sama dengan 1J atau C. Potensial sel sangat diperlukan atau dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar 298K 1 atm atau 1 atmosfer untuk gas, 1M untuk larutan dan padatan murni untuk yang solid. Yang selanjutnya potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada.
Menurut kesepakatan potensial elektroda, standar selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Bentuk teroksidasi plus Ne menjadi bentuk tereduksi E kuadrat. Potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Dapat kita lihat E kuadrat sel sama dengan E pangkat 0 katoda min E pangkat 0 anoda. Bisa kita lihat di bawahnya lagi itu ada rumus yang sangat banyak. Untuk selanjutnya ada deret volta Li, ada K, ada barium, ada kalsium, ada natrium, ada magnesium, ada Al, Cn, Cr, Fe, Ni, Si, Pb. Dan hidrogen sebelah kanan Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Yang dijelaskan merupakan deret kereaktifan logam. Makin ke kanan, mudah direduksi, sukar dioksidasi. Makin ke kiri, mudah dioksidasi, sukar direduksi, yaitu kebalikannya. Untuk yang selanjutnya, kekuatan relatif oksidator dan reduktor. Semua nilai adalah relatif terhadap elektroda hidrogen standar referensi. 2H plus Aki 1M plus 2E sama dengan H2G 1 atmosfer. Menurut konversi, semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi. Artinya, semua reaktan mengoksidasi dan semua produk produksi nilai E pangkat 0 yang diberikan adalah setengah reaksi. Tertulis semakin positif nilainya, semakin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi. Nilai E memiliki nilai yang sama, tetapi berbeda. Tandanya jika reaksi kita balik, berdasarkan tabel, semakin ke atas, semakin oksidator, dan semakin ke bawah, semakin reduktor. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya yaitu memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks dengan potensial sel. E sel sama dengan E reduksi min E oksidasi, yaitu rumus yang sudah ditetapkan. Bisa kita lihat. Selanjutnya, reaksi berlangsung spontan jika E sel lebih dari 0. Seperti kita lihat contoh. Pertama, tentukan potensial sel dan notasi sel dari reaksi Zn S plus Cu2 plus lebih dari Zn 2 plus plus Cu. Diketahui Zn 2 plus plus 2E lebih dari Zn E kuadrat sama dengan min 76 volt. Cu2 plus plus 2E menjadi Cu E kuadrat plus 0,34 volt. Itu dan ini jawabannya, yaitu E oksidasi Zn menjadi Zn kuadrat plus 2E plus 0,76 volt. E kuadrat reduksi Cu2 plus 2E menjadi Cu sama dengan plus 0,34 volt. E sel CnS plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu sama dengan plus 1 kali 10 volt. Notasi sel Zn S atau Zn2 plus
atau sebut kita AQ garis miring CU2 plus AK garis miring CUS. Ada selanjutnya yaitu soal latihan. Yang pertama, dalam satu bagian sel volta, batang grafit dicelupkan dalam larutan K2Cr2O7 dan CrNO3 ketiga suasana asam. Pada bagian yang lain, logam timah dicelupkan dalam larutan SnNO3 2 jembatan garam menghubungkan kedua bagian. Elektroda timah bermuatan negatif relatif terhadap grafit. Gambarkan diagram sel, dituliskan bersamaan reaksi seimbang dan notasi sel volta tersebut. Yang kedua, suatu sel volta memiliki reaksi antara larutan bromir dan logam Zn, Br2Aq plus Zns menjadi Zn2 plus Aq plus 2Br Aq E sel min 1,83. Hitunglah E untuk oksidasi Br Aq jika EZn sama dengan min 0,76 V. Yang ketiga, suatu sel volta memiliki E sel sama dengan 1,39 V berdasarkan reaksi barium 2Aq plus 2V 3 plus Aq plus 2H2O menjadi 2V2 plus Aq plus 2Br Aq. Yang jadi pertanyaan, berapa potensial elektroda standar reduksi V2 plus menjadi V3 2 plus? Yaitu tadi merupakan soal latihan yang sesuai dengan PPT-nya. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya bisa kita lihat-lihat dan bisa di back ke belakang, siapa tahu ada yang kurang paham. Ya, sekian presentasi dari saya dan penjelasan singkat dan detail yang sudah saya berikan barusan. Semoga kedepannya bisa dimengerti dan saya pribadi bisa lebih paham tentang kimia, yaitu sel volta. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Dwi yang sudah meluangkan waktunya dalam menonton video saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah nonton mungkin dalam video kali ini. Harapannya untuk kedepannya bisa lebih baik. Bisa anak-anak kita semua bisa lebih paham tentang sel volta dan lebih paham tentang materi yang dijelaskan dan diberikan oleh Bu Dwi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau materi yang kurang jelas. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.